Halo semuanya, pada video sebelumnya kita sudah membahas mengenai periode liberalisme pada masa penjajahan Belanda. Pada video kali ini, kita akan membahas mengenai sejarah berdirinya VOC. Mari kita simak video berikut. Perserikatan Dagang Hindia Timur Belanda atau biasa kita sebut VOC berdiri di Amsterdam pada tanggal 20 Maret 1602. VOC memainkan peran besar dalam sejarah perdagangan dunia, terutama di Asia dan Indonesia selama periode kolonialisme. Saat itu, tujuan pendirian VOC adalah untuk menghindari kerugian yang disebabkan oleh konflik dagang dengan Portugis di Nusantara. Sebelum VOC berdiri, beberapa perusahaan dagang Belanda sebenarnya sudah bergabung di Nusantara. Salah satu anggotanya yaitu Compagnie van Veere yang berbasis di Amsterdam. Mereka menyadari prospek perdagangan yang cerah di Nusantara, dan perusahaan dagang tersebut bersaing untuk mendapatkan barang-barang di Nusantara. Karena kondisi ini, keuntungan yang dihasilkan oleh setiap perusahaan sangat kecil, yang artinya keuntungan yang dihasilkan tidak sebanding dengan modal yang diperlukan untuk berlayar. Melihat hal ini, mulai tahun 1600, beberapa perusahaan dagang Belanda memutuskan untuk bekerjasama secara lokal atau kota. Tujuan utama dibentuknya VOC adalah untuk menguasai perdagangan rempah-rempah di Asia, khususnya di wilayah Indonesia. Dengan menyatukan beberapa perusahaan dagang kecil, VOC menciptakan entitas yang lebih kuat dan terorganisir, memungkinkan Belanda untuk meningkatkan kekayaan melalui pengumpulan sumber daya alam yang berharga. Selain itu, VOC diberi hak untuk menggunakan kekuatan militer dan menjalin perjanjian diplomatik dengan kerajaan lokal, sehingga memperkuat pengaruh Belanda di kawasan tersebut. Perusahaan ini bertujuan untuk memperkenalkan inovasi dalam pengelolaan perdagangan jarak jauh, termasuk sistem distribusi dan keuangan yang lebih efisien, yang menjadikannya kekuatan dominan dalam perdagangan global pada abad ke-17 dan ke-18. Struktur kepemimpinan VOC sangat terorganisir dan hierarkis, yang memungkinkan perusahaan untuk mengelola operasi perdagangan yang luas di Asia. Di puncak struktur kepemimpinan, terdapat Direktur Jenderal yang bertanggung jawab langsung kepada Dewan Pemegang Saham di Belanda dan mengawasi seluruh kegiatan VOC di wilayah Asia. Di bawahnya, yaitu Dewan Direksi yang terdiri dari beberapa anggota yang ditunjuk untuk mengelola berbagai aspeknya, yaitu perdagangan, keuangan, dan hubungan diplomatik. Struktur kepemimpinan ini memungkinkan VOC untuk berfungsi secara efisien dan mengatasi tantangan yang muncul dalam perdagangan jarak jauh dan interaksi dengan berbagai budaya di Asia. Saat berdiri di Indonesia, VOC melakukan sejumlah kegiatan yang signifikan. Pertama-tama, mereka menguasai perdagangan rempah-rempah seperti cengkeh, pala, dan lada dengan mendirikan pos-pos perdagangan di daerah yang strategis, contohnya di Maluku dan di Jawa, untuk mengontrol jalur perdagangannya. Dan yang kedua, VOC menerapkan sistem monopoli yang ketat, memaksa petani lokal menjual hasil bumi mereka dengan harga yang rendah dan mengatur produksi rempah-rempahnya. Ketiga, VOC juga terlibat dalam konflik militer untuk mengalahkan kerajaan lokal, seperti Kesultanan Ternate dan Mataram, guna untuk memperkuat kendali mereka. VOC juga menjalin hubungan diplomatik dan aliansi dengan beberapa kerajaan lokal, meskipun seringkali dengan tujuan memperkuat posisi mereka. Melalui serangkaian tindakan ini, VOC berusaha mengukuhkan kekuasaan dan pengaruh Belanda di wilayah tersebut. Dampak dari kebijakan VOC terhadap Indonesia sangat signifikan dan dapat dilihat dari berbagai aspek. Dalam aspek ekonomi, kebijakan monopoli VOC melibatkan kontrol yang ketat terhadap perdagangan rempah-rempah dan komoditas lainnya. Masyarakat lokal dipaksa menjual hasil bumi mereka dengan harga yang rendah, yang mengakibatkan penurunan kesejahteraan petani. Dalam aspek sosial, kehadiran VOC menyebabkan perubahan dalam struktur masyarakat. Banyak orang terjebak dalam hutang kepada VOC dan pola kehidupan masyarakat yang berubah akibat tekanan ekonomi yang berat.
Konflik antara VOC dan masyarakat lokal seringkali terjadi yang menghasilkan berbagai pemberontakan dan ketidakpuasan. VOC mengalami kebangkrutan pada abad ke-18 karena sejumlah faktor yang saling terkait, salah satunya yaitu korupsi dan penyalahgunaan wewenang di dalam tubuh organisasi ini. Banyak pejabat VOC terlibat dalam praktik korupsi yang mengakibatkan hilangnya banyak sumber daya dan keuntungan. Selain itu, manajemen yang buruk dan kesulitan dalam pengelolaan operasi yang luas juga berkontribusi pada kebangkrutan VOC. Banyak keputusan strategis yang tidak efektif dan tidak sesuai dengan kondisi pasar yang berubah. Akhirnya, faktor ini menyebabkan VOC tidak dapat mempertahankan profitabilitasnya. Dan pada tahun 1799, perusahaan ini resmi dibubarkan oleh pemerintah Belanda dan mengakhiri era kejayaan perdagangan Belanda di Asia.